حسن أخلاقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita, berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya pembahasan kita sudah masuk dalam pembahasan fikih ibadah pada bagian yang terakhir, yaitu adalah tentang apa kemarin enggak? Haji dan umrah. Baik. Kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya, haji itu hukumnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Maka apa kriteria mampu? Yang dimaksud dengan mampu ada 4 hal. Yang pertama, mampu secara finansial. Berarti orangnya ketika berangkat duitnya ada. Duitnya ada. Duit ada itu apa? Duit gasan berangkat hajinya, duit untuk pelunasannya, duit untuk keluarga yang ditinggalkan. Baik. Maka sudah kita bahas ya kemarin. Bolehkah bahaji tulaknya berhutang katanya? Duitnya berhutang. Hutang itu ada 2. Ada hutang yang pertama pasti kita bayar. Maksudnya sudah ada hilal atau hilal. Hilalnya itu ada. Maksud hilal ada itu begini. Pian menjual tanah. Habis itu kata yang menukari tanah, ulun bayar di akhir bulan. Nah itu kan hilalnya jelas Pak. Ini ada juga hilalnya, lebih banyak mendungnya daripada hilalnya. Tuh kada masuk aturan itu. Ini hilal yang memang hilal dan memang sudah ketentuannya nanti di akhir bulan bayar. Nah ternyata pelunasan haji itu diwajibkan di pertengahan bulan. Lalu kita berhutang dengan catatan di akhir bulan duit tanah tadi itu memang sudah dibayar. Cuma, nah kalau kayak gini boleh kata saya, boleh. Cuma kalau misalnya begitu ditanya, pian ini berhutang gasan bayar haji, karena bayarnya bagaimana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah kalau jawabannya wallahu a'lam, apakah termasuk orang yang istita'ah dalam haji? Jawabannya tidak. Tidak termasuk orang yang istita'ah dalam haji. Baik. Yang pertama mampu secara finansial, yang kedua mampu secara fisik, berarti orangnya harus sehat. Yang punya darah tinggi ada ukuran itu Pak, ukuran istita'ahnya berapa? Sudahkah bertensi Pak? Ulun itu nukar tensi Pak, tapi semakin ditensi ini semakin kada hendak melihat tensinya Pak. Tapi harus diukur. Karena nanti pada saat pian mau berangkat diperiksa. Ada grade tertentu kalau misalnya pian sampai di situ itu kada dianggap sehat. Misal pian darahnya ketika diukur tensinya maksud saya ketika diukur berapa Pak? Adakah mengukur hanya-hanya? Berapa Pak? 100 berapa? Oh, ada Bapak aman itu. Oh, berangkat sudah Pak itu kan. 180. Oh, itu berat itu Pak. 80. 185 itu kan grade-grade bahaya itu. Yang mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Sehat secara fisik.
Termasuk kalau kita di Indonesia kayaknya kada boleh yang berangkat itu hamil. Insya Allah lah, antri bertahun-tahun, begitu hendak berangkat duitnya kada ada. Sudah Pak, ditunda tahun depan. Begitu tahun depan mau berangkat, hamil orangnya. Nah, jadi ujar yang laki, sudah aku berangkat. Nah ini, itu. Baik, sehat secara fisik, sehat secara finansial, dan sehat secara batin. Dipahami secara batin itu banyak hal ya. Termasuk nanti orang ketika berangkat juga harus paham tentang haji. Mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Ada orang berhaji berhimat-himat menggawi yang sunnah, tapi KO pada saat menggawi yang wajib. Contoh, haji datang, rata-rata kita ini Indonesia hajinya haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Datang ke kota Makkah, umrah dulu, umrah wajib. Setelah itu sa'i, tahallul, maka kemudian menjadi seperti orang biasa. Nanti pada saat tanggal 8 Dzulhijjah baru kemudian melaksanakan dengan amaliyah haji. Baik. Ini kan haji tamattu. Nah, kadang space waktu antara umrah wajib yang pertama menuju amaliyah haji itu ada yang lama, 2 mingguan, 3 minggu. Lalu ada yang memanfaatkan mengambil waktu buat umrah sunnah. Umrah sunnah. Apa yang dilakukan? Nanti umrah, sebentar umrah. Bagus itu. Kalau memang bisa menjaga fisik. Hukumnya apa ini? Umrah sunnah kan? Beda kalau ini benadar misalnya. Nah, ini umrah sunnah. Pergi ke daerah sa'i, naik ke atas sedikit. Ada taksi sana. Tan'im jadinya 15 rial. Naik situ. Pergi mikot ke Tan'im, ambil mikot di sana. Kurang lebih 15 menit balik lagi sudah. Bisa. Cuma ada yang kebangetan. Kebangetan itu sehari umrah 3 kali. Insyaallah, luar biasa. Tempuluh aja. Tempuluh apa itu? Bayangkan 3 kali sehari. Ingat lah, beliau tuh kalau ada 2 kali sehari, 3 kali sehari. Ini ya terserah beliau kan gitu. Cuma sarannya sebelum melaksanakan ibadah haji jaga dulu fisiknya. Nah, umroh. Begitu haji garing orangnya. Kursi roda. Jangan sampai. Nih coba. Jadi ambil yang wajibnya itu yang dijaga, yang hajinya itu yang dijaga. Banyak nanti yang kita akan lihat. Makanya menurut ulun paling penting orang berangkat haji itu Pak, ilmunya. Ilmu. Pian bila berangkat haji ini ilmunya. Ilmu itu maksud ulun begini. Pian bukan cuma tahu yang wajib, yang sunnah dengan yang rukun. Bahkan pian bisa membedakan perbedaan pendapat para ulama. Menurut imam ini, menurut imam ini. Sampai di sana pian lebih banyak coba. Dan tidak memaksakan diri pada sesuatu yang sifatnya bisa membahayakan jiwanya kita. Paling afdol ini melempar jumrah ini habis zuhur. Sunnah baik. Paling afdol waktu mengaji kan paling afdol habis zuhur waktu mengaji. Tapi fakta di lapangannya Pak, dulu ulun tuh dapat tugasnya itu adalah menghalau jamaah supaya jangan melempar habis zuhur. Kenapa Bian? Habis zuhur itu yang melempar bubuhan siapa Pak? Afrika Pak. Bubuhan Indonesia masuk nah set. Bila sudah azan zuhur, Allahu Akbar, lantai jamarat itu Pak kayak bunyi derap langkah kaki orang mau itu Pak. Allahu Akbar. Langkahnya itu Pak. Nah, ulun jam 10, jam 11 itu keliling Pak. Bila ada jamaah haji Indonesia ulun datang. Pak, ini belum jadwalnya pian, pasti lain jadwalnya pian ini. Karena Indonesia kada boleh ini Pak. Udah Bapak, bila pian kada Bapak, ulun sudah nyampaikan. Pian bertanggung jawab kepada diri pian. Sekalian di belakang banyak anak buahnya.
Ini siapa nih Pak yang bawa nih? Pian Pak, tanggung jawab lah. Bila ada apa-apa pian yang tanggung jawab. Bila ujar sedih, ayo Pak di sini. Sudah ya? Epet. Bayangkan, nah itu kita mengejar yang apa Pak? Maksudnya. Tapi menjaga jiwa kita itu hukumnya adalah wajib. Aku sanggup aja di sana. Jangan Pak. Pian sanggup, itu nang kursi roda di belakang tuh hebat. Sanggup lah. Itu yang nanti yang akan terjadi ketika kita lebih mendahulukan yang sudah manasik itu penting tahu. Baik, mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu secara ilmu, dan kemudian harus aman. Apa maksud aman itu Pak?